Ini adalah kelakuan pinjaman online ilegal, misalkan teman-teman sudah telat ataupun mau telat bayar ya, ataupun mau jatuh tempo. Ya, seperti inilah teman-teman ya cara penagihan dari aplikasi pinjaman online ilegal. Nah, Bang, seperti apa Bang cara menghadapi misalkan kita sudah dikirim WA ya seperti ini? Cara menghadapinya, cara mengatasinya seperti apa ya? Sebenarnya gampang sih teman-teman ya, cara menghadapi atau mengatasi seperti ini sebenarnya gampang. Tergantung bagaimana cara kalian berpikir aja ya. Karena banyak teman-teman yang takut ya, panik ya. Itu nggak bisa mikir kalau kalian seperti ini ya. Ada yang nagih sudah panik ya, dikirim WA seperti ini sudah takut. Kalian nggak usah panik. Yang pertama-tama kalian harus kuat mental ya. Karena kalau kalian tidak kuat mental, kalian sudah bingung nggak bisa mikir ya. Makanya saya sering infokan buat teman-teman. Misalkan sudah dapat WA atau teror atau ancaman dari pihak pinjol ilegal, kalian harus kuat mental, itu yang pertama ya. Jadi mental kalian harus kuat ya. Misalkan sudah dapat WA seperti ini, kalian tinggal respon dengan baik ya. Respon dengan baik, iya Pak, sabar Pak, saya masih belum ada dana untuk saat ini ya, tetap saya mau melunasi atau mau bayar ya, seperti itu aja. Nah, pastinya dari pihak penagih kan pasti ngirim WA lagi sih ya, kamu ini sudah mau jatuh tempo ataupun sudah telat, gimana ini masih usaha? Iya Pak, sabar dulu karena ekonomi saya masih sulit untuk saat ini, tapi tetap saya usahakan ya, atau saya cari dana talangan, seterusnya seperti itu. Ya tunggu, ya saya tunggu 30 menit atau 1 jam, iya Pak, sabar, gitu aja sudah diem. Nanti pasti ada WA lagi, kalian tinggal iya Pak, maaf Pak, masih belum ada dana, seperti itu seterusnya. Itu tidak bakalan ada yang namanya sebar data ke seluruh kontak kalian, tidak sampai ya. Ataupun di kontak kalian dibikinin grup, tidak sampai ya. Ataupun data kalian disebar ke sosial media kalian ya, Facebook, IG, ataupun dibikinin grup, tidak sampai ya. Itu kalaupun ada, itu mungkin 1, 2, 3 orang, bahkan sampai 4 orang lah ya. Tidak akan disebar ke seluruh kontak kalian, tidak akan, asalkan ya teman-teman, asalkan kalian selalu respon misalkan ada WA, telepon ya. Yang paling penting itu buat teman-teman, misalkan kalian sudah dapat WA teror dari pihak pinjol ilegal, kalian yang pertama gak usah panik, gak usah takut, itu aja sih. Jadi kalian harus apa ya, hadapi ya, ada WA balas, ada telepon angkat, gitu aja. Itu hanya sebuah teror aja sih. Tapi misalkan teman-teman sudah panik dapat WA seperti ini, kalian semakin diteror. Iya, semakin diteror karena kalian ketahuan kalau takut. Kalian bisa cek sih di video-video sebelumnya itu tentang pinjaman online ilegal. Bahkan kalau saya pribadi nggak pernah takut sih. Kalau ada yang WA seperti ini pasti saya telepon. Saya telepon. Ya. Kalian cek lah ya, cek. Jadi intinya nggak usah takut. Ya, memang resikonya itu teror. Jadi seperti ini, WA seperti ini teror teman-teman. Ya, jadi teror itu meneror mental kalian. Apakah mental kalian kuat apa enggak? Karena dari pihak pinjol ilegal itu mencari orang-orang yang panik ya. Dan mentalnya seperti apa? Kalau saya nggak pernah takut, itu jarang diteror sih. Karena saya nggak pernah takut ya. Ada WA kayak gini langsung saya telepon ya. Ya, bahkan saya bikin dia marah seperti itu. Akhirnya dari pihak penagih, kalau kita nggak panik, dia nyerah. Wah, orang ini meskipun di WA, di teror kayak gini, nggak pernah takut. Akhirnya dia nyerah, diam. Ya, intinya seperti itu. Ya. Saran saya buat teman-teman, misalkan kalian gagal bayar ataupun mau telat bayar di pinjol ilegal, yang pertama kalian harus kuat mental. Itu yang paling penting. Ya. Meskipun ada WA kayak apapun, kalian respon aja dengan baik. Nggak bakalan dibikin grup ya. Ataupun data kalian disebar ke sosial media kalian, tidak sampai.
Kalaupun ada di kontak pasti sih kalau sebar data ada, tapi tidak banyak ataupun tidak keseluruhan kontak kalian disebar, tidak sampai seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itulah ya, atau kalian bisa pelajari di video-video saya sebelumnya ya tentang pinjaman online ilegal ya. Jadi aman sih, bahkan ada yang sampai 20, 42 aplikasi, 10 itu aman semua sih. Intinya nggak usah takut, itu aja sih ya. Jadi intinya buat teman-teman kuatin mental, nggak usah takut, nggak usah panik, hadapi ya. Kalau kalian telat 1 minggu, 2 minggu itu masih gencar-gencarnya kalian di WA, di telepon ya. Tapi kalau kalian berani nggak bakalan lama kok, 1 minggu atau 10 hari itu sudah diem dari pihak berani. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya.